Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giwanti Mulyani Utari dengan NPM 23082601158 kelas B pada blok hematoimunologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yaitu anemia defisiensi vitamin B12. Nah, di mana anemia defisiensi vitamin B12 adalah jenis anemia megaloblastik yang terjadi akibat kekurangan vitamin B12 yang berperan penting dalam sintesis DNA, pembentukan sel darah merah, serta fungsi neurologis. Kekurangan vitamin B12 menyebabkan gangguan pematangan sel darah merah di sumsum tulang yang akan menghasilkan eritrosit berukuran besar atau megaloblastik serta mengganggu fungsi saraf akibat depresi mielin. Selanjutnya itu ada etiologi atau penyebab. Nah, di sini etiologi pertama itu adalah asupannya tidak memadai, di mana pasien dengan diet vegetarian atau vegan tanpa suplementasi vitamin B12. Kemudian karena malnutrisi kronis. Selanjutnya itu ada karena gangguan absorpsi vitamin B12, di mana ada itu penyakit pernisiosa atau gangguan autoimun yang merusak sel parietal lambung dan mengurangi produksi faktor intrinsik yang diperlukan untuk penyerapan vitamin B12. Selanjutnya yaitu ada gastrektomi atau bypass lambung. Itu untuk menghilangkan atau mengurangi bagian lambung yang menghasilkan faktor intrinsik. Selanjutnya itu ada gastritis atrofi atau peradangan kronis pada lambung yang menyebabkan berkurangnya faktor intrinsik. Kemudian ada penyakit usus halus seperti penyakit Crohn, penyakit celiak atau pertumbuhan bakteri berlebih yang mengganggu penyerapan vitamin B12 di ileum terminal. Selanjutnya itu ada karena gangguan transport dan metabolisme vitamin B12 tersebut, yaitu karena mutasi genetik yang mengganggu metabolisme kobalamin. Selanjutnya karena peningkatan kebutuhan seperti kehamilan dan juga laktasi, atau karena penyakit kronis seperti hipertiroidisme. Selanjutnya untuk faktor resiko, yang pertama itu ada karena usia lanjut atau di atas 60 tahun, kemudian karena diet vegetarian atau vegan tanpa suplementasi, selanjutnya karena riwayat gastrektomi atau bypass lambung, karena penyakit autoimun, penyakit gastrointestinal kronis, atau penggunaan obat-obatan seperti metformin, inhibitor pompa proton atau PPI, dan juga antasida kronis, kemudian karena alkoholisme kronis. Selanjutnya untuk gejala, kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan berbagai manifestasi klinis. Awalnya itu karena gejala hematologis atau anemia megaloblastik. Itu ada lemas dan mudah lelah, kemudian pucat, pusing, dan juga sakit kepala, atau palpitasi, jantung berdebar, kemudian ada juga sesak napas. Nah, untuk gejala neurologisnya itu yang pertama ada parestesia atau kesemutan atau juga mati rasa pada tangan dan kaki, kemudian gangguan keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya karena refleks tendon yang menurun atau meningkat, kemudian ada gangguan memori, kebingungan, dan juga demensia. Untuk gejala gastrointestinalnya itu dia bisa karena terdapat glositis atau lidah merah, nyeri dan juga halus, kemudian stomatitis, radang mulut, diare atau konstipasi, dan juga nafsu makannya menurun. Untuk pemeriksaan fisiknya dijumpai pucat konjungtiva dan juga kulit, glositis dan selitis angularis, kemudian takikardi dan murmur fungsional ini akibat peningkatan curah jantung untuk mengompensasi anemia. Kemudian karena untuk pemeriksaan neurologis dia dijumpai hipostesia atau penurunan sensasi, gangguan proprioseptif atau kesulitan mengenali posisi tubuh dalam ruang, kemudian tanda rombak positif, pasien kehilangan keseimbangan saat matanya tertutup, kemudian karena refleks tendon yang abnormal. Untuk pemeriksaan penunjangnya kita menggunakan darah perifer, yaitu didapati MCV-nya itu meningkat, di mana itu nilainya itu lebih dari 100 fl atau biasa disebut dengan anemia megaloblastik. Kemudian retikulositnya rendah, kemudian eritrositnya berbentuk tidak normal. Selanjutnya untuk pemeriksaan darah lengkapnya itu dijumpai HB-nya menurun, leukopenia ringan, trombositopenia ringan juga. Kemudian untuk pemeriksaan biokimianya, vitamin B12 serumnya rendah, asam metil malonatnya itu meningkat, kemudian hemosistennya itu juga meningkat.
Untuk pemeriksaan lainnya itu bisa aspirasi sumsum tulang dan juga endoskopi dan biopsi lambung. Baik, selanjutnya untuk tata laksana farmakonya itu menggunakan vitamin B12 parenteral atau injeksi intramuskular atau juga subkutan. Dosis awalnya itu 1000 mcg atau selama 1 minggu, atau juga bisa untuk dosis pemeliharaan yaitu 1000 mcg per bulan untuk seumur hidup. Kemudian ada vitamin B12 oral. Ini alternatif jika absorpsinya tidak bermasalah. Dosisnya itu 1000 sampai 2000 mcg per hari untuk kasus yang ringan. Kemudian untuk terapi pendukungnya itu bisa menggunakan asam folat 1 mg per hari jika ada defisiensi folat. Kemudian transfusi darah jika anemianya berat dengan gejala hemodinamik. Kemudian untuk terapi non farmakologinya bisa menganjurkan untuk memperbaiki pola makan, mengonsumsi makanan tinggi vitamin B12 seperti daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Kemudian suplementasi bagi vegetarian atau vegan. Kemudian edukasi pasien itu menjelaskan bahwa anemia pernisosa ini memerlukan terapi vitamin B12 seumur hidup. Kemudian untuk pengawasan rutinnya terhadap kadar B12 dan tanda-tanda defisiensi neurologis. Baik, selanjutnya itu ada referensi. Saya menggunakan jurnal PubMed yang dimana saya mengambilnya dari Leiden AJ, Taseka, Finkelstein, JL Neglected, Tropical Disease, and Vitamin B12. Kemudian saya juga mengambil, yang kedua itu saya mengambilnya dari jurnal PubMed juga, dari Fritz J, Walia C, El Kadri A, Pipcon R, dan Eka NDKK tentang Systemic Review of Micronutrient Deficiency in Pediatric Inflammatory Bowel Disease. Selanjutnya saya juga mengambil dari jurnal PubMed tentang proton pump inhibitor, H2 receptor antagonis, metformin, and vitamin B12 deficiency clinical implication tahun 2018 dari jurnal PubMed, dan yang lainnya juga saya mengambilnya dari jurnal PubMed. Baik, terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya tentang penyakit anemia defisiensi vitamin B12. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.